semuanya, selamat datang di tugas kuliah lapangan 2024 dari kelompok 32. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nah, selanjutnya ada beberapa industri atau instansi yang kami kunjungi, yaitu PT Victoria Care Indonesia yang terletak di Semarang, BRIN yang terletak di Tangerang Selatan, Saka Pharma yang terletak di Cikarang, Sanbe dan Mepro yang terletak di Bandung, serta B2P2TOT yang terletak di Karanganyar. Yang pertama adalah PT Victoria Care Indonesia. PT Victoria Care Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi produk kosmetik, kecantikan, dan juga perawatan tubuh yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak tanggal 26 April 2007 dengan produk pertama mereka adalah Victoria Body Scent dan juga Miranda Hair Color. Pabrik ini juga telah mendapatkan sertifikat GMP dari BPOM dan juga pembangunan pabrik telah mengikuti persyaratan CPKB. Lalu berikut adalah produk-produk yang diproduksi oleh PT Victoria Care Indonesia. Yang pertama adalah Herboris, lalu Miranda Hair Color, Victoria Perfume, New Face, CBD, dan juga Six Sense Body Scent. Di perusahaan ini, apoteker memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah sebagai research and development, yaitu melakukan penelitian lalu menciptakan serta mengembangkan suatu formulasi produk kosmetik. Bersama dengan R&D, apoteker juga berperan sebagai research and innovation, yaitu melakukan pengembangan inovasi terhadap produk kosmetik yang sudah dihasilkan. Lalu yang terakhir adalah quality control. Apoteker berperan kontrol atas produk yang sudah dihasilkan apakah sudah siap untuk lanjut di proses ke proses selanjutnya atau dikemas sebelum dipasarkan. Selanjutnya, kami mengunjungi Badan Riset dan Inovasi Nasional di bagian pengembangan bioetanol. Kebutuhan bahan bakar yang makin tinggi mengakibatkan polusi gas buang juga meningkat, sehingga diperlukan suatu bahan bakar alternatif, salah satunya adalah biohidrokarbon dari limbah minyak sawit. Limbah padat tersebut dapat dihidrolisis menjadi gula yang kemudian difermentasi hingga akhirnya menghasilkan bioetanol sebagai pengganti bahan bakar fosil. Kelebihan dari bioetanol tersebut adalah menghasilkan bilangan oktan yang tinggi dan juga emisi yang rendah. Namun, kekurangannya hanya cocok digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dengan spare part tertentu. Proses pengolahan limbah kelapa sawit melibatkan beberapa proses, yakni pengeringan, pencacahan, distilasi, dan juga grinding. Di samping itu, hasil cairan dari distilasi juga bisa dimanfaatkan sebagai microfiber dan juga perekat. Fakta menarik lainnya dari bioetanol adalah apabila terbakar hampir tidak terlihat. Dari 2019 hingga saat ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional terus berekspansi dalam melakukan diversifikasi produk komersial bioetanol. Selain mengunjungi bagian riset dan pengembangan bioetanol, kami juga dikenalkan pada lab analisis yang ada di BRIN, dilengkapi dengan alat seperti GC, HPLC, hingga AAS, untuk keperluan analisis mineral, logam berat, ataupun senyawa organik. Adapun peran apoteker di BRIN ini antara lain, yang pertama, pengujian dan analisis bahan kimia, yang kedua, pengujian kualitas dan keamanan obat, dan yang ketiga adalah pengembangan formula dan proses. PT Saka Pharma Laboratory. Selanjutnya, kami melakukan kunjungan industri farmasi ke PT Saka Pharma Laboratories atau lebih dikenal dengan KB Consumer Health. Industri farmasi ini merupakan salah satu anak perusahaan PT KB Pharma yang berada di kawasan industri Delta Mas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang industri farmasi obat OTC, mulai dari produk untuk kesehatan kulit, pernafasan, pencernaan, serta kebutuhan vitamin dan suplemen makanan lainnya. Beberapa produk OTC yang sering dijumpai masyarakat antara lain Promah, Entrostop, Procold, Sonce, Sakatonic, Woods, Cerebrocod, Katigon, dan Kalpanax, serta produk baru yang dirilis saat pandemi COVID-19 yaitu Indiclean dan H2 atau Health and Happiness. Selanjutnya, beberapa peran apoteker di industri farmasi PT Saka Pharma Laboratories atau KB Consumer Health antara lain di bidang produksi yaitu ada tim formulasi, tim penjamin mutu atau QC, dan tim pemastian mutu atau QA. Di bidang analisis, terdapat tim pengembangan riset dan produk atau R&D, serta di bidang marketing sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat kepada masyarakat. PT Meprofarm. Kunjungan selanjutnya, kami berkunjung ke industri farmasi yang berada di daerah Bandung, Jawa Barat, yaitu PT Meprofarm. PT Mepro ini didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Insinyur Wenmar Dividyo. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan modal dalam negeri atau PMDN. PT Mepro ini terdapat dua gedung produksi utama. Yang pertama, Gedung Mepro 1 yang merupakan tempat produksi untuk sediaan solid non-beta lactam seperti tablet, kapsul, dan dry syrup. Sementara itu, di Gedung Mepro 2 merupakan tempat produksi beta lactam, cefalosporin, produksi sediaan liquid dan semi-solid,
serta sediaan steril non-beta-lactam. Selain itu, PT Mepro juga menerapkan kerjasama toll manufacturing dengan beberapa perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas pabrik di PT Mepro dengan memproduksi sediaan dengan merek lain. Selanjutnya, beberapa peran apoteker di dalam PT Mepro antara lain di bidang produksi, yaitu dibagi menjadi tim formulasi, serta quality operation yang mencakup tim QA dan QC, dan selanjutnya ada tim analytical development yang berada di departemen R&D yang akan mengembangkan produk baru maupun produk existing. PT Sanbe Pharma Unit 3. PT Sanbe Pharma Sterile Preparation Plant merupakan unit 3 PT Sanbe Pharma yang memproduksi sediaan steril. Di unit 3 ini kami dikenalkan pada fasilitas WWTP atau Water Waste Treatment Plant. PT Sanbe Pharma Sterile Preparation menggunakan air hasil olahan water treatment system untuk proses produksi maupun kegiatan penunjang lainnya. Di unit 3 ini kami juga dikenalkan dengan proses produksi sediaan SVP dan LVP. Sediaan LVP diantaranya infus dalam kemasan softbag, larutan hemodialisa, dan larutan irigasi. Sedangkan sediaan SVP diantaranya injeksi dalam ampul, injeksi dalam vial, dry injection, infus dalam botol, tetes mata, tetes telinga, dan fat emulsion. Proses produksi sediaan SVP hampir sama dengan sediaan LVP, meliputi persiapan bahan awal, dilanjutkan mixing yang dilakukan dalam tangki yang sudah melewati proses sanitasi. Hasil mixing selanjutnya disampling untuk in-process control. Apabila sudah memenuhi syarat, dapat dilanjutkan proses filling. Proses filling sendiri dilakukan dengan automatic bag form serta fill and seal machine. Selanjutnya, proses sterilisasi yang dilakukan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, dilakukan visual inspection pada produk yang sudah keluar dari autoclave secara manual untuk diperiksa adanya partikel serat serta kebocoran visual. Terakhir, proses pengemasan dilakukan dengan menggunakan automatic wrapping machine. Peran apoteker pada proses produksi ini yaitu sebagai supervisor yang bertugas mengawasi jalannya proses produksi dan menyelesaikan problem lapangan supaya didapatkan produk yang sesuai kehendak. Di unit 3 ini kami juga dikenalkan dengan gudang. Peran apoteker di gudang adalah sebagai supply chain management yang bertugas untuk mengatur pengadaan, penyimpanan, handling bahan, dan penimbangan. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional. B2P2TOOT atau Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional didirikan untuk melestarikan, membudidayakan, dan mengembangkan tanaman obat. Kami diperkenalkan pada beberapa tempat, diantaranya kebun produksi. Kebun ini merupakan tempat produksi tanaman obat dalam jumlah banyak. Di sini dilakukan pembibitan dan pembudidayaan tanaman obat untuk tanaman yang tumbuh di dataran menengah sampai dataran tinggi. Beberapa contoh tanaman yang ada di kebun ini, diantaranya pohon pala yang merupakan tanaman sedatif, biasa digunakan untuk obat insomnia. Ada juga tanaman iler yang dapat digunakan untuk penyakit hemoroid, serta tea tree oil yang dapat menghaluskan kulit dan meredakan demam. Selain itu, masih banyak lagi tanaman obat lainnya. Di kebun ini juga terdapat area narkotika memuat tanaman seperti kokain. Selanjutnya, kami dikenalkan pada tempat etalase tanaman obat yang dapat membantu kami meningkatkan pengetahuan mengenai tanaman obat. Pemandangan dari ratusan tanaman obat dipamerkan dengan tatanan yang menarik, terdiri dari aromatic garden dan subtropic garden. Setiap tanaman diberi nama daerah, nama ilmiah, dan khasiatnya. Di sini kami diberi kesempatan untuk mencoba merasakan daun Stevia rebaudiana bertoni yang memiliki rasa manis dan dapat digunakan untuk menggantikan gula. Selanjutnya, di gedung pasca panen, kami dijelaskan tentang bagaimana proses produksi obat herbal, meliputi proses penimbangan, sortasi basah, pencucian, penirisan, dan pengubahan bentuk. Selain itu juga dijelaskan tentang sortasi kering dan pengemasan. Selain itu, di sini kami juga diperkenalkan dengan produk jadi seperti parfum, scrub, dan lotion tubuh. Di sini, apoteker bisa berperan sebagai dispenser untuk peracikan ramuan obat. Selanjutnya, kami juga diperkenalkan dengan klinik jamu Horcus Medica. Alur pelayanan klinik ini sama dengan prosedur pelayanan pada klinik medis dengan standar pelayanan konvensional. Hal yang membedakan yaitu penggunaan jamu untuk mengatasi keluhan pasien. Dokter akan memberikan resep berupa jamu herbal yang dapat ditebus di geria jamu klinik. Contoh resep yang tersedia yaitu resep untuk gangguan fungsi hati, terdiri atas temulawak sebagai hepatoprotektor dan kumis kucing untuk diuretik, serta kunir sebagai antiinflamasi. Selain itu juga terdapat ramuan lain seperti ramuan jamu wasir hemoroid. Peran apoteker di sini diantaranya yaitu pada proses pembuatan ramuan herbal, termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ramuan. Selain itu, apoteker juga berperan sebagai pelayanan ramuan atas resep dokter, pelayanan informasi, serta pengembangan resep ramuan tanaman obat.